Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Namaku Reno, umur 30 tahun, freelance desainer grafis yang lebih sering di rumah daripada nongkrong. Aku tinggal di sebuah kompleks perumahan sederhana di Bandung, hidup sendirian di rumah warisan orang tua. Hidup biasa aja, gak ada yang dramatis, sampai tetangga sebelah rumahku diganti penghuni baru. Aku baru tahu ketika sore hari suara motor berhenti di depan rumah kosong itu. Aku intip dari balik jendela, penasaran siapa yang pindah. Dan, bam, seorang perempuan turun dari motor mati. Pakai jaket jeans, celana hitam ketat, dan helm full face. Begitu dia buka helmnya, wajahnya segar, kulit bersih, senyum lepas. Aku sempat mikir, ini sinetron atau beneran? Beberapa menit kemudian, pintu rumahku diketuk. Aku buka, dan ternyata dia berdiri di sana. Halo, saya Mbak Ayu. Tetangga baru. Rumah sebelah nih. Rumah Mas Reno ya? Aku ngangguk. Iya. Wah, selamat datang, Mbak. Senyumnya bikin sore itu jadi agak mendung di hati. Aku mulai sering lihat Mbak Ayu. Kadang nyapu halaman. Kadang duduk di teras sambil ngopi. Dan, anehnya, dia yang sering nyapa duluan. Suatu pagi, pas aku lagi nyiram tanaman, dia melongok dari pagar rumah. Mas Reno, nganggur gak sore ini? Aku bingung. Kenapa emang, Mbak? Bantuin pasang rak dinding dong. Saya gak bisa ngebor. Dan begitulah awalnya. Dari bantuin masang rak, aku jadi sering mampir ke rumahnya. Kadang cuma ngopi, kadang ngobrol. Ternyata, dia janda usia 34 tahun. Cerai 2 tahun lalu, gak punya anak. Yang bikin aku kaget, dia orangnya kocak banget. Jauh dari bayangan janda mellow atau misterius. Dia suka bercanda, suka nonton film horor sendirian, bahkan hobi main game di HP. PUBG itu hiburan jiwa, Mas, katanya. Satu malam, listrik mati. Lagi-lagi, aku iseng nelpon Mbak Ayu. Mbak, kalau takut, bisa numpang di rumahku. Aku sedia lilin dan kopi. Dia bales, lah, saya malah pengen ke rumah Mas. Sekalian, kita ngobrol, buka-bukaan yuk. Aku langsung freeze. Maksudnya? Tenang aja. Maksudnya, ngobrol yang jujur-jujuran. Tenang, Mas. Saya bukan tipe yang gigit dulu baru kenalan. Kok? Dan benar, malam itu dia datang ke rumahku. Bawa 2 gelas kopi sachet dan camilan keripik. Kita buka-bukaan, Mas. Tapi bukan baju ya, cerita. Siap-siap kaget. Aku ketawa. Siap. Ayu mulai duluan. Waktu kecil, aku sering dijuluki cewek tomboy. Mainnya bareng cowok terus. Jadi jangan heran kalau aku bisa servis motor. Atau ngangkat tabung gas sendiri. Aku manggut-manggut. Dia ngunyah keripik. Lalu lanjut. Cerai 2 tahun lalu. Bukan karena KDRT atau selingkuh. Tapi karena aku capek pura-pura bahagia. Dia orang baik. Tapi kita gak klik. Hidupku jadi kosong. Aku diam. Mendengarkan. Banyak orang kira jadi janda itu hina. Padahal, cerai itu kadang cara paling damai buat nyelamatin diri sendiri. Aku mulai paham kenapa dia kelihatan kuat. Tapi tetap menyimpan sesuatu di balik tawanya. Lalu dia menatapku dan tanya, sekarang giliran kamu. Pernah jatuh cinta? Aku ketawa kecil. Pernah. Tapi selalu kalah saing sama yang lebih mapan. Jadi ya, gini-gini aja. Ayu tersenyum. Berarti kita sama. Sama-sama penyintas patah hati. Sejak malam buka-bukaan itu, hubungan kami makin akrab. Tapi, jadi makin bikin bingung juga.
Dia sering tiba-tiba datang bawa makanan. Mas, saya masak sop buntut. Kalau dimakan sendiri sayang banget. Atau ngajak nonton film bareng. Mas, horor Thailand baru rilis. Mau gak nonton bareng? Tapi saya gak jamin gak nyakar lengan mas ya. Aku gak bisa nolak. Dan lama-lama, aku nyaman. Tapi aku juga sadar, dia bukan cewek biasa. Dia pernah menikah, pernah patah, dan sekarang sedang membangun dirinya sendiri. Dan aku masih penuh keraguan dan rasa minder. Hubungan kami yang makin dekat mulai jadi bahan omongan tetangga. Wah, Mas Reno sering bareng Bu Ayu ya? Kapan nikahnya nih? Aku cuma bisa ketawa kecut. Ayu sih santai banget. Biarin aja. Mas, namanya juga orang gak ada kerjaan. Kalau mereka tahu isi hidup kita yang sebenarnya, mereka pingsan. Tapi dalam hati, aku gelisah. Aku mulai benar-benar suka dia. Tapi aku juga tahu, gak semua rasa harus diturutin. Suatu malam, Ayu datang ke rumah. Kali ini wajahnya serius. Mas, aku mau cerita. Ini buka-bukaan yang paling penting. Aku duduk tegak. Kenapa? Ayu mengambil napas panjang. Aku pernah hamil dan keguguran. Itu kejadian yang paling ngubah hidupku. Sejak itu, aku jadi takut punya harapan. Aku diam, kaget. Jadi kalau suatu hari aku tiba-tiba menjauh, bukan karena aku benci Mas, tapi karena aku takut, aku bikin orang lain kecewa. Aku menatapnya dalam. Mbak, gak semua orang di dunia ini pengen Mbak sempurna. Kadang cukup jadi diri sendiri aja. Itu udah cukup buat orang jatuh cinta. Dia terdiam, lalu senyum pelan. Kamu orang pertama yang denger ini. Makasih udah dengerin. Hari itu, kami duduk bareng di teras, pagi hari, minum kopi tanpa banyak bicara. Tak ada pernyataan cinta. Tak ada gombal. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama pernah patah, mencoba saling percaya. Aku gak tahu apakah hubungan kami akan jadi pacaran, atau tetap tetangga yang saling jaga. Tapi yang aku tahu, kadang, buka-bukaan, itu bukan tentang tubuh, tapi tentang hati. Dan buatku, Ayu sudah menunjukkan seluruh isi hatinya. Itu lebih dari cukup.